Perjalanan Islam ke Kepulauan Indonesia adalah kisah yang memikat tentang iman, perdagangan, dan pertukaran budaya. Tidak seperti penaklukan cepat yang menandai penyebarannya di wilayah lain, kedatangan Islam di Asia Tenggara adalah proses yang bertahap dan damai. Ini terutama difasilitasi oleh pedagang Muslim yang menavigasi rute sutra maritim, membawa tidak hanya barang, tetapi juga kepercayaan dan praktik mereka. Integrasi iman dan budaya yang lembut ini menghasilkan karakter unik Islam Indonesia, yang terkenal dengan toleransi dan sinkretismenya. Dari pelabuhan Gujarat yang ramai hingga pantai Sumatera dan Jawa, pedagang Muslim mendirikan pemukiman awal dan memperkenalkan Islam kepada penduduk setempat. Interaksi ini ditandai dengan rasa saling menghormati dan pengertian, meletakkan dasar bagi koeksistensi yang harmonis yang berlanjut hingga hari ini. Penerimaan Islam di Indonesia bukanlah peristiwa tunggal tetapi proses bertahap, dibentuk oleh beragam pengaruh dan interpretasi lokal. Jalur sutra maritim berfungsi sebagai arteri yang mengalirkan Islam ke Kepulauan Indonesia. Pedagang Muslim, terutama dari Arab, Persia, dan India, mendirikan pos perdagangan di sepanjang rute ini, menghubungkan Nusantara ke jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas. Para pedagang ini membawa serta tidak hanya barang-barang eksotis, tetapi juga keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Interaksi awal antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal dicirikan oleh perdagangan dan saling menghormati. Islam menyebar secara organik melalui interaksi ini, dengan penguasa lokal dan rakyatnya secara bertahap memeluk agama baru. Daya tarik Islam tidak hanya terletak pada ajaran spiritualnya, tetapi juga pada peluang ekonomi yang dihadirkannya melalui jaringan perdagangan. Takdir yang terjalin, pernikahan, dan perpindahan agama. Pernikahan campuran memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim sering menikahi wanita lokal, yang kemudian memeluk agama suami mereka. Pernikahan ini memfasilitasi pertukaran budaya dan mendorong hubungan yang lebih erat antara komunitas Muslim dan penduduk asli. Perpindahan agama para penguasa lokal melalui pernikahan memiliki efek domino yang mengarah pada Islamisasi kerajaan secara bertahap. Para penguasa ini sering mengadopsi gelar dan sistem hukum Islam, yang selanjutnya mengintegrasikan agama ke dalam tatanan sosial. Proses perpindahan agama melalui pernikahan campuran ini berkontribusi pada penyebaran Islam yang damai dan organik di Nusantara. Bagian 4. Cahaya pengetahuan, pesantren dan ilmu pengetahuan Islam. Pendidikan muncul sebagai landasan penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren, sekolah berasrama Islam tradisional, memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan agama dan membentuk lanskap intelektual. Lembaga-lembaga ini, yang dipimpin oleh para cendekiawan yang dihormati, menarik siswa dari berbagai penjuru, menumbuhkan tradisi pembelajaran Islam yang dinamis. Kurikulum pesantren mencakup berbagai mata pelajaran, mulai dari studi Al-Quran dan fikih Islam, hingga tasawuf dan sastra Arab. Lulusan lembaga ini kemudian menjadi tokoh berpengaruh di komunitas mereka, melayani sebagai pemimpin agama, guru, dan penasihat. Tradisi pesantren terus berkembang di Indonesia, menjadi bukti warisan abadi ilmu pengetahuan Islam. Bagian 5. Jalan Sufi, Mistisisme dan Integrasi Budaya. Tasawuf, dimensi mistik Islam, beresonansi kuat dengan kecenderungan spiritual masyarakat Indonesia. Ajaran-ajaran Sufi, yang menekankan pengalaman batin dan hubungan langsung dengan yang ilahi, menemukan lahan subur dalam budaya yang sudah kaya akan mistisisme dan spiritualitas. Tarekat Sufi, yang dipimpin oleh para syekh yang karismatik, menarik banyak pengikut, menyebarkan ajaran Islam melalui puisi, musik, dan tarian. Ekspresi iman ini berpadu sempurna dengan tradisi lokal, menciptakan perpaduan unik antara budaya Islam dan budaya asli. Bagian 6. Sebuah permadani keyakinan, budaya, dan sejarah. Perjalanan Islam di Indonesia merupakan bukti kemampuan adaptasi agama dan kekuatan abadi pertukaran budaya. Melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan tasawuf, Islam secara bertahap meresap ke dalam Nusantara, terjalin dengan adat istiadat dan kepercayaan lokal untuk menciptakan tradisi Islam yang khas dan dinamis. Saat ini, Indonesia berdiri sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. UFO, sebuah bukti dari pelukan Islam yang damai dan langgeng di Nusantara.
Pengalaman Indonesia menjadi pengingat yang kuat akan beragamnya sifat keyakinan dan kemampuannya untuk melampaui batas geografis dan perbedaan budaya.